terus Pakistan, terus ada lagi ini mulai kan sudah mulai Pak. Oke, gengs, ini vlog pertama gue sangat excited ya, karena vlog pertama dengan juara ASEAN ya, bener. Asia Oceania. Mekanik se-Asia Oceania itu negara mana aja? Kemarin itu ada 9 negara yang mengikuti kontes itu di tahun 2018 ini ya. Itu ada Thailand, ada Malaysia, ada Filipina, Vietnam, Indonesia, itu yang dari Asia Tenggara, terus dari Asia yang lainnya kayak India juga ada, Bangladesh, terus Pakistan, terus ada lagi ya terus mulai Sudah. Nggak mulai Pak. Oke, dari 9 negara dan akhirnya juara pertama. Alhamdulillah juara pertama. Nah, ada beberapa pertanyaan ini dari teman-teman komunitas Beat Street dan mereka mendapatkan keluhan-keluhan yang memang kalau saya pribadi kerja di Ahas itu sendiri ya udah biasa, cuman teman-teman pengen tahu apa sih solusinya. Yang pertama itu Honda Beat injeksi berebet saat digas sering mati. Nah itu kenapa dan solusinya seperti apa? Oke geng, sebelum lanjut ke videonya, saya akan memperkenalkan narasumber yang belum sempat memperkenalkan diri di video aslinya. Nah, narasumber kita ini dia juara 1 kontes mekanik se-Asia Oceania. Dia bekerja di salah satu perusahaan bengkel resmi Honda, yaitu Daya Motor di Purwakarta. Oke gengs, kita lanjut aja dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Oke. Kalau masalah berebet atau motor sering mati itu sebenarnya itu banyak penyebabnya. Bisa dari sistem apian, sistem bahan bakar juga ada, terus atau bisa dari karena yang diakibatkan lalai dalam melakukan perawatan. Nah tadi bahan bakar, memang sih kebanyakan yang bilang bahan bakar bagus, bisa premium. Tapi kebanyakan orang lebih mending pertama. Nah itu memang ngaruh apa enggak ke si motor tersebut jadi berebet atau gimana? Ya sebenarnya ada pengaruhnya. Jadi ada beberapa jenis oktan ya, atau RON preset oktan number itu ada premium, ada pertama, bahkan pertama plus. Tapi untuk beat itu sebenarnya karena kompresinya juga masih bisa menggunakan premium, sebenarnya nggak ada masalah. Pakai pertama juga nggak ada masalah, pakai premium pun nggak ada masalah, masih masuk untuk pembakaran yang bagus. Jadi kalau untuk bahan bakar mah nggak masalah apapun? Nggak masalah, selama ya bahan bakarnya harus benar-benar bagus, jadi nggak terkontaminasi oleh benda-benda yang lain. Nah semisal di 2 tak, nah itu apa sih? Kalau 2 tak atau yang di pinggir jalan, ya sebenarnya sih kalau itu kembali lagi ke penjualnya kalau menurut saya. Iya. Selama penjualnya bisa bertanggung jawab dengan apa yang mereka jual ya nggak ada masalah. Cuma kalau di pom bensin atau Pertamina karena dia mungkin standarnya dia lebih tinggi, makanya lebih terjamin. Untuk kebersihannya juga lebih bagus di SPBU. Nah gengs, jadi kalian kalau ngisi bensin mending di SPBU aja ya? Ya sebenarnya sih bukan masalah mending di mana ya. Selama kita udah tahu
di penjualnya di pinggir jalan pun nggak apa-apa. Yang penting kita udah yakin bahwa Berarti apa yang penjual itu jual itu bagus. Gitu. Berarti tergantung duitnya juga. Iya. Oke, itu udah dapat jawaban. Yang kedua ini ada tarikan Honda Beat berat dan kurang tenaga. Nah itu apakah ada tadi di poin pertama ada atau ngaruhnya atau gimana? Ada hubungannya di poin pertama. Cuma kalau misalkan bilang Honda Beat berat, ya kita harus melakukan pengecekan satu persatu. Jadi sebelum kita melakukan pengecekan lebih lanjut ke bagian mesin atau ke bagian elektriknya, ya kita bagian luarnya dulu. Cek dulu kayak putaran rodanya gimana, lancar apa enggak. Jadi kalau memang ada sistem rem yang seret, ya pasti akan mempengaruhi si kecepatan atau tenaga itu sendiri. Terus kalau emang udah oke, ya berarti ada yang berhubungan dengan mesin atau kelistrikan dari. Contoh kayak fan belt, roller, busi juga ngaruh, atau mungkin tekanan bahan bakarnya juga ngaruh. Oh, itu dari injektornya itu. Jadi injektornya itu juga ada pengaruh. Nah, terus ini ada dari teman-teman di street, lampu depan sering mati. Nah itu masalahnya dari apa sih? Atau memang ya, lampu depan kalau untuk Beat yang sebelum 2020 emang kan masih tipe boklam ya. Nah itu dan sekarang karena ada aturan dari pemerintah auto headlight on atau lampu depan itu harus menyala terus menerus itu, ya mungkin bekerja si boklam itu lebih ekstra kerjanya. Jadi maksudnya tuh dia harus menyala terus menerus, dan namanya boklam ya pasti akan panas karena dia akan menyala. Yaitu mungkin dari boklam yang panas dia akan menyebabkan si boklam itu cepat meletus. Makanya untuk tahun-tahun mungkin tren saat ini semua sepeda motor sudah menggunakan LED atau light emitting diode itu, karena dia emang lebih dingin, lebih irit ke elektriknya, juga yang pasti lebih awet. Siap. Jadi makanya jangan apa ya, suka wah lampu baru juga kemarin beli gitu kan? Ya. Udah ganti lagi. Kok kayak gini Honda Beat gitu kan? Ya. Yang penting spesifikasinya aja. Maksudnya spesifikasi pada saat kita ganti boklam, ya kita harus sesuai spesifikasi yang si motornya tersebut. Iya, si Beat Street itu. Nah jadi semisalkan ada yang lampu goceng, nah terus lampu yang 10.000 gitu kan? Karena kan di yang saya tahu di AAS resmi kan ada standarnya ya, untuk volt, watt gitu kan. Nah ada kemungkinan nggak kalau semisalkan si bohlam yang goceng gitu gengs lebih kuat ternyata? Nah itu ngaruhnya kenapa? Tidak menjamin juga sih. Tidak menjamin juga. Ya kadang ada yang pakai wattnya lebih tinggi, ya putus juga sama. Yang penting gini sih kalau menurut saya. Jadi apapun itu ya kita ngikutin standarnya. Taruhlah gini, kita dari pabrik tuh enggak ya maksudnya bikin sesuatu tuh dia pasti melakukan riset. Sebelum bikin ya? Iya, sebelum bikin ya pasti dia disesuaikan dengan kapasitas baterai maupun sistem elektrik pada motor itu. Makanya di situ ditemukan ada watt, ada voltase juga. Kalau yang di luaran kayak tadi bilang goceng, ya saya nggak bisa jawab itu karena itu di luar Honda atau di luar ini HGP. Nah, karena kan emang yang datang ke bengkel konsumen tuh mending beli goceng, beli lampu yang orinya mahal gitu kan. Tapi ya berarti intinya ya disarankan untuk yang memakai original karena memang udah ada standarnya gitu. Iya. Jadi mendingan tuh gengs, makanya jangan kalau kata Jermannya nih jangan lebar gitu kan. Ya. Mending beli yang mahal sekalian tapi awet ke motor lebih lama. Ya, terus satu lagi. Selama kita masih pakai HGP ya pasti garansi kita masih masih ada garansinya. Tapi pada saat kita memakai di luar HGP ya untuk Honda ada aturannya yang pasti, ya pasti garansi langsung hangus. Itu resikonya Tuh gengs ya. Ini juara pertama gengs se-Asia Oceania, mantap. Terus ini ada penyakit geredek di bagian CVT Honda Beat itu di awal start gitu kan. Itu
di bagian splittingnya lah ya pasti karena kan begitu ngegas nah kalau kata orang Jerman sih seperti itu kenapa sih karena memang apakah belum perawatan atau memang sih kadang ada konsumen yang memang oh saya baru juga kemarin kok udah ngegerdeg nah itu kenapa Kalau pengalaman saya sebagai mekanik itu sih kalau masalah gredeg untuk di motor matic hampir semuanya, bukan cuma di Beat, di motor-motor sejenis yang lainnya juga pasti ada gejala kayak gitu. Karena itu memang si kopling itu kan kopling kering. Jadi pada saat dia kotor sedikit, dia tuh kurang maksimal mencengkeram ke rumah koplingnya itu. Ya, jadi emang untuk dry cloth atau kopling kering emang harus melakukan perawatan secara rutin sesuai yang di buku itu. Nah itu perawatannya berapa? Apakah ada kilometer yang ditentukan atau memang ada standarnya dari AHM-nya sendiri harus sekian bulan semisalnya? Nah itu. Ya, kalau untuk di Honda itu motor Beat setiap 8.000 km kita tuh harus mewajibkan pengecekan bagian CVT semuanya. Okay. Cuma kalau kita emang sering berjalan di jalanan yang mungkin berdebu atau emang jalan yang terjal apa gimana, itu kemungkinan kotornya lebih cepat. Jadi, nah kalau misalkan jalanan berdebu memang masuk si debu ke bagian CVT atau? Ya jadi gini, logikanya gini, pada saat jalanan berdebu itu, jadi di sana kan kering, nggak lembab, otomatis jadi kalau kopling itu kalau kena panas itu lebih gampang terbakarnya. Ya udah panas, udah jalanan berdebu, apalagi udara di situ mungkin kesedot bahkan masuk ke mesin lewat filter udara ya bisa aja. Karena untuk segala kemungkinannya itu pasti ada di berbagai medan. Oke. Jadi apa ya ngaruh juga ya perjalanan debu atau yang tadi disebutkan jalanan debu juga ngaruh untuk si bagian CVT cepat kotor gitu. Ngaruh itu ngaruh karena itu masih berhubungan ke bagian mesin. Oke. Mungkin kalau semisalkan memang ada pertanyaan lainnya jangan lupa komen di bawah ya. Nanti kita ada sesi yang kedua mungkin ya di lain waktu. Nah, nanti saya akan pertanyakan lagi. Kita lanjut aja. Untuk yang dimodifikasi ini kayak akan kebanyakan anak-anak komunitas modifikasi medanan. Oh iya. Nah, termasuk di bagian kelistrikan kan lampu sampai kayak pasar malam gitu kan. Apa saja sih yang wajar yang dirubah dalam modifikasi di bagian kelistrikan? Gini, kalau ngomong masalah modifikasi kita harusnya tahu spek dari apa yang mau kita pasang. Contoh, kita ambil contoh apa nih? Klakson kan yang pakai apa yang kayak mobil gitu. Oh ya, klakson selama kita pemasangannya benar sesuai aturan atau sesuai langkah-langkah yang ada pada buku panduan klakson itu sebenarnya nggak masalah. Dan yang satu lagi spesifikasi dari voltase, terus arusnya berapa yang masuk itu harus tahu, itu harus disesuaikan dengan elektrik yang ada di motor kita. Jadi nggak bisa langsung, oh ini masuk listriknya ke si aki, ya. Atau enggak ini masuk listriknya ke klakson aja, ya, atau bisa. Starter gitu nggak bisa. Ya, nggak bisa. Berarti harus diukur tekanannya apa segala macam. Kita lihat spesifikasinya aja. Spesifikasi biasanya kan kadang di bungkus klaksonnya tuh ada, kadang harus pakai relaynya yang kayak gimana. Yang penting instalasinya sih, instalasi dan spek yang di klakson sama spek motor kita tuh masih nyambung. Nah di lampu juga sama mungkin. Sama, kurang lebihnya sama. Nah ada kejadian teman satu komunitas dia pasang lampu yang memang pas ujung-ujungnya dia kena ke bagian apinya, dia langsung saat malam sih dia normal, dia langsung nggak bisa nyala. Oh ya, itu berarti emang konsumsi si lampu itu sendiri memang terlalu besar. Makanya pada saat si lampu itu menyala, ya mungkin arus dari baterai itu dia terlalu memakainya
banyak. Terlalu banyak. Jadi sehingga untuk komponen-komponen ke yang lainnya juga kurang, yang mengakibatkan si pengisian dari baterai itu sendiri jadi nggak stabil. Jadi taruhlah masuknya sedikit tapi ngeluarinya banyak, ya jadi tekor si baterai itu. Nah, jadi tetap itu juga harus apa ya, jangan asal colok, Jangan asal, iya. pasang, Iya. gitu kan. Untuk misalnya ada teman yang suka nanya, kok ini masanya kemana ya? Nah itu untuk karena ada harus ada masa. Nah itu masanya itu masuk kemana? Masa itu sebenarnya bisa ke langsung masa bodi atau masa baterai. Toh di dalam elektrik sepeda motor antara baterai, engine, masa baterai, terus engine sama rangka itu udah nyambung. Jadi kita nanti efektifnya tuh masangnya di mana, kita bisa ini. Nah, oke, untuk kita lanjut. Mengalami speedometer mati di starter bisa, di starter sorry nggak bisa tapi di selang juga bisa. Nah itu kenapa? Itu kalau misalkan pertama harus cek baterai ya, tegangan baterai. Jadi kalau selama tegangan baterai oke, berarti masalah bisa ke yang lain, bisa fuse atau sikring, bisa relaynya atau mungkin kabelnya juga bisa. Jadi kita pastikan dulu baterainya. Selama baterai bagus, berarti kita baru bisa ngecek ke yang Bisa ngecek yang lain. ya. Jadi nggak satu. Oh ini mah udah, kan banyak yang mekanik so tahu, untuk maksudnya dalam arti mekanik dadakan terus so tahu lagi. Nah itu yang bikin greget kalau misalkan ada teman yang ngedadak jadi mekanik terus so tahu. Nah itu jadi kita harus cek dulu berarti kan dari tegangannya, lalu ke fuse dan semisal fuse oke semua, itu bisa ke yang lainnya juga. Ke yang lainnya, bisa ke komponennya, bisa kabelnya. Oh gitu, jadi nggak satu terpaku. Oh kan kadang ada yang datang cek, wah itu mah udah sikring. Nah itu yang paling saya tahu tuh. Nggak bisa jadi patokan. Kadang-kadang yang kayak gitu, udah masuk tahu gitu mekanik dadakan gitu kan, langsung tunjuk ke. Oh jadi kita harus tetap periksa, nggak langsung ngejudge. Oh situnya. Iya. Gitu. Oke. Ada ini di luar listrikan katanya kalau RPM rendah itu si bagian stang oleng. Nah itu apakah dari mananya atau Kecepatan rendahnya tuh di RPM rendah ya, maksudnya mungkin kilometer 30-an itu. Jadi kalau stang oleng itu kan gini, jadi berhubungnya sama kemudi. Jadi sistem kemudi itu kan ada roda, terus ada komstir kalau bahasa bengkelnya, terus bearing juga masuk, dan ban. Jadi kalau misalkan banyak kurang angin juga bisa ngaruh, sebenarnya oleh. Terus kalau banyak terlalu lebar misalkan, dia juga ngaruh. Kalau kita posisi pelan-pelan oleh juga ngaruh. Terus bearingnya udah jelek, udah aus, dan mengakibatkan keolengan rodanya melebihi batas yang ditentukan, dia juga bisa ngaruh. Terus yang ketiga bisa dari si komstirnya itu atau bearingnya ada di dalam stang itu. Nah, itu kalau udah aus, udah jelek, gak bisa di setel, ya bisa harus diganti juga. Iya harus diganti dan bisa mengakibatkan. Nah, tadi kan katanya ada di bagian ban. Nah, kebanyakan saya selalu nemu gini, ban sih kembang masih bagus. Ya. Kembang masih bagus. Cuma banyak konsumen yang udahlah biarin jangan diganti karena si ban ini kembangnya masih bagus. Tapi dia ngeluhnya itu oleng. Nah, semisal ketika si mekanik udah cek, ya, itu apakah memang disarankan memang harus diganti atau gimana? Itu kalau si bannya posisinya seperti ini. Ya, jadi kita harus melakukan analisa ya. Maksudnya gini, jangan sampai kita mungkin kalau namanya konsumen kan dia pemakai. Jadi kalau apa yang dia rasakan ya dia bilang gitu. Tapi kalau kita sebagai mekanik ya kita harus analisa satu persatu berbagian. Bisa aja mungkin banyak emang udah benjol lah, atau mungkin velgnya udah pernah kena lubang, ya kita harus cek itu. Dan yang diganti ya yang rusak gitu. Iya. Nah maksudnya gini, jadi justru si konsumen itu karena melihat wah kembangnya masih bagus gitu kan, kembangnya masih bagus, kenapa harus diganti? Nah itu yang apa ya, yang kadang kok ini konsumen dikasih kayak nggak percaya. Percaya gitu. Jadi kita harus membuktikan, maksudnya kalau kita sebagai mekanik kita punya alat ukur, dan sebenarnya konsumen itu selama kita bisa membuktikan dengan data, ya sebenarnya sih
maksudnya nerima-nerima aja. Cuma kadang-kadang konsumen nggak nerima tuh kalau kita analisa ya mungkin tanda kutip ya asal-asalan. Taruhlah langsung ini bannya udah jelek, padahal si konsumen tuh nggak dijelasin jeleknya tuh jelek yang kayak gimana. Tapi kalau konsumen dijelasin, ini udah jelek, jeleknya tuh kayak gini, karena dia mungkin udah bejo, udah aus atau udah apa, ya pasti konsumen ngerti. Walaupun kembangnya masih bagus. Iya. Yang penting komunikasi kita ke konsumen. Jadi untuk ya yang nonton channel ini, salah satu faktor dari ban oleng juga bisa stang oleh kalau di RPM rendah berarti ada satu dari ban gitu Dari kan, ban. dari bearingnya juga, Ya. komstirnya juga Ya. sama ban kempes. Bisa. Nah jadi nggak harus itu bannya masih bagus kok. Itu kan kadang pemikiran si konsumen beda ya sama Ya. analisa kita gitu kan. Jadi memang itu yang dijelaskan sama mekanik senior lah bisa dibilang. Nggak sama aja. Jadi gini, nanti untuk di bagian belakang yang oleng semisal. Oh ya. Itu di bagian belakang apa sih yang bikin oleng? Kan depan udah tahu tuh. Nah, yang bagian belakang kan. Oh ya, terus ada tambahannya untuk oleng itu shockbreaker juga masuk. Shockbreaker yang depan, yang belakang juga masuk. Apabila dia udah bocor silnya, ya pasti ngaruh nanti karena nggak imbang. Oh nggak imbang sih antara kiri sama yang kanan. Iya, terus apalagi yang belakang karena menggunakan sistem satu shock ya itu untuk matic, ya pasti apabila terjadi kerusakan juga pasti pengaruh. Kalau untuk yang lainnya sama sih, kayak mungkin kurang angin atau ban aus, oleng apalah itu sama lah. Harus bicara sama. Oh gitu, sama aja dari pelek, dari ban juga sama. Terus bisa jadi armnya kan ada bos arm itu atau engine mounting itu. Engine mounting. Ya, itu juga ngaruh. Kita harus cek satu persatu. Jadi itu intinya buat kalian yang memang punya kendala-kendala yang seperti tadi saya tanyain gitu kan sama mekanik senior juara 1 Oceania gitu kan. Jadi jangan sampai ngejudge, jangan sampai menjadi mekanik dadakan terus tahu. Ya. Jadi ini terakhir nih, saran buat si pengguna. Nah, pengguna tuh harus berapa kali servis atau per tiap berapa lah? Ya, gini. Kalau untuk servis atau perawatan, kalau kita emang melakukan secara teratur, itu ada reminder dari si bengkel kepercayaan kita. Itu ada reminder. Kita misalkan servis hari ini tanggal 20. Ya, kita balik lagi tanggal berapa itu nanti udah ada remindernya. Selalu disimpan di bawah jok, betul? Di bawah jok untuk matic ya. Untuk yang sport di stand. Ya. Itu jadi jangan sampai lupa kalau semisalkan memang perawatannya terawat, si motor pun akan lebih enak dipakai. Ya, dan lebih awet. Terus penjual juga nggak terlalu jatuh. Bener, karena Scoopy yang saya tahu Scoopy yang karbo pun masih tinggi harganya. Oh iya. Tuh kalau memang kalian memang ngelakuin perawatan yang memang terjaga intent gitu intinya, jadi memang nggak bohong lah hasilnya gitu kan. Nah paling itu aja saran dan sarannya dari Bapak Ahli. Jadi kalian jangan sampai lupa untuk servis perawatannya berkala, jangan sampai bulan ini servis, bulan depan enggak. Oh ya. Tapi motor sering dipakai. Ya. Itu kejadian dari teman, dia ganti oli bulan Oktober, dia berangkat ke Ambarawa, ke Tasik, Semarang, dan baru dia turun mesin di bulan Februari. Itu karena olinya sudah habis juga, karena itu kurangnya perawatan juga kan. Iya. Jadi kalian jangan sampai lupa lah intinya. Oke. Nah, sekian, kalau memang kalian punya pertanyaan di luar motor Beat, khususnya Honda ya, bisa cek. Oke, IDV banyak lah untuk produk dari Honda. Tulis komen di bawah. Terus jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke.
punya Instagram. Punya. Apa namanya? Namanya Muhammad_Ahi. Muhammad AKHI ya. AKHI. Jadi Muhammad_AKHI. Ya, oke, jangan lupa follow Instagramnya juga. Terus saya follow juga di elmo.septiadi. Oke, dan punya channel juga buat kalian yang punya anak-anak, dia punya konten di YouTube namanya. Nama channelnya Family Wawewo. Itu tapi kontennya bukan masalah teknik ya, itu masalah ke anak-anak aja. Oke, jangan lupa juga ya subscribe, like, share, and comment channelnya Family Wawewo. Oke, thank you guys ya. Sampai jumpa kembali. Bye. Salam satu hati.